Kisah Nabi Idris alaihi salam. Di jantung sebuah lembah terpencil bernama Al-Khidir, terkurung di antara benteng-benteng pegunungan yang menjulang tinggi bak pilar-pilar langit dan dibelah oleh aliran sungai jernih yang berkelok-kelok seperti pita sutra. Hiduplah Nabi Idris, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai kecerdasan dan keimanan yang luar biasa. Bukan sekedar lembah, Al-Khidir adalah sebuah lukisan alam yang sempurna, di mana setiap dedaunan hijau berbisik tentang keagungan Sang Pencipta. Setiap hembusan angin membawa aroma harum bunga-bunga liar yang semerbak, dan setiap kicauan burung-burung merdu mengalun seperti syair-syair ilahi. Di tengah keindahan yang mempesona ini, Nabi Idris hidup, memancarkan cahaya hikmah dan ketulusan yang mampu menenangkan jiwa yang paling gersang sekalipun. Rambutnya yang hitam legam, seperti malam tanpa bintang, selalu terurai rapi, mencerminkan kesucian hatinya yang tak ternoda. Matanya yang tajam, namun dipenuhi kelembutan dan kewibawaan yang mampu menembus kedalaman jiwa, menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Ia bukan hanya rupawan, tetapi juga berbudi pekerti luhur, seorang yang bijaksana, sabar, dan selalu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada semut terkecil yang merayap di tanah. Ia adalah teladan bagi seluruh penduduk lembah, bahkan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Cahaya yang menerangi jalan menuju kebenaran dan kebaikan. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Idris telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bak sungai yang tak pernah berhenti mengalir, menimba ilmu dari sumber yang tak pernah kering. Ia mempelajari astronomi, menghabiskan malam-malam panjang mengamati pergerakan bintang-bintang di langit yang gelap gulita. Bukan sekedar mengamati, tetapi menyelami rahasia alam semesta yang maha luas, menghitung peredarannya dengan ketelitian yang menakjubkan, meramal gerhana matahari dan bulan dengan tepat, bahkan mampu menjelaskan fenomena alam yang paling rumit sekalipun, seperti pergerakan planet, pasang surut air laut, dan misteri-misteri alam semesta lainnya yang tersembunyi di balik tabir langit. Ilmunya bukan hanya teori, tetapi juga praktik di mana ia mampu menciptakan alat-alat astronomi yang canggih untuk zamannya. Alat-alat yang mampu mengungkap rahasia alam semesta. Ia mendalami matematika, menciptakan rumus-rumus dan teorema yang revolusioner untuk zamannya, mengembangkan sistem pengukuran dan perhitungan yang akurat yang hingga kini masih digunakan dan dipelajari oleh para ilmuwan. Meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern, ia juga mempelajari kedokteran, bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi juga dengan melakukan penelitian dan eksperimen yang teliti, menciptakan berbagai ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita penduduk lembah, bahkan penyakit-penyakit yang dianggap mustahil disembuhkan oleh tabib manapun, seperti penyakit menular dan penyakit kronis. Dengan sentuhan tangannya yang penuh rahmat, mengobati bukan hanya raga, tetapi juga jiwa. Ia juga ahli dalam berbagai kerajinan tangan, menciptakan berbagai alat dan perlengkapan yang mempermudah kehidupan penduduk lembah. Mulai dari alat pertanian yang efisien hingga alat tenun yang canggih, semuanya tercipta dari tangannya yang terampil dan pikirannya yang cerdas. Kemampuan yang luar biasa ini membuat dihormati, disegani oleh seluruh penduduk lembah. Ia juga seorang penyair ulung. Puisinya yang indah dan penuh makna seringkali menjadi penghibur dan penyejuk hati bagi penduduk lembah, menceritakan kisah-kisah tentang cinta, kasih sayang, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah yang mampu menggetarkan jiwa. Ketenaran Nabi Idris sebagai seorang yang bijaksana dan berilmu menyebar luas ke seluruh penjuru negeri, bahkan melampaui batas-batas geografis, menjangkau berbagai kerajaan dan peradaban. Orang-orang dari berbagai suku dan bangsa datang ke lembah Al-Khidir, menyeberangi sungai yang deras, mendaki gunung yang terjal, berjalan kaki berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, hanya untuk belajar darinya, mendengarkan nasihatnya, dan meminta pertolongannya. Mereka datang dari berbagai latar belakang,
kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata. Semuanya datang dengan harapan yang sama, yaitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hikmah dari Nabi Idris. Nabi Idris selalu menerima mereka dengan tangan terbuka, mengajarkan mereka tauhid, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tanpa membedakan kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Ia selalu menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Ia mengajarkan bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Ia juga mengajarkan betapa pentingnya kejujuran, keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang, nilai-nilai yang luhur yang menjadi pondasi kehidupan yang harmonis. Ia selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana cara hidup yang sederhana namun penuh makna. Hidup yang dipenuhi dengan ibadah dan amal saleh. Ia mengajarkan mereka bagaimana cara menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan yang teguh dan tak tergoyahkan. Namun, di tengah kejayaannya, Nabi Idris juga menghadapi berbagai cobaan dan ujian yang berat. Silih dan datang silih berganti, seperti ombak yang menerjang karang. Ia diuji dengan fitnah dan intrik yang begitu kejam dari orang-orang yang iri hati dan dengki terhadapnya. Fitnah yang disebarluaskan dengan begitu licik dan keji, mencoba menjatuhkan nama baiknya di mata masyarakat. Ada pula yang menantangnya dalam perdebatan ilmu pengetahuan, perdebatan yang begitu sengit dan alot, berharap dapat mengalahkannya dan mencuri popularitasnya. Bahkan ada yang mencoba untuk membunuhnya dengan berbagai cara yang begitu licik dan berbahaya. Namun Nabi Idris selalu menghadapi semua itu dengan kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Kesabaran yang tak pernah padam, keteguhan hati yang tak pernah goyah. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang tulus dan ikhlas. Ia selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dan kekuatan menghadapi segala macam cobaan. Ia selalu bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dirinya. Ia selalu mengingat akan kematian dan hari-hari akhir, sehingga ia senantiasa berhati-hati dalam setiap langkahnya, selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Suatu ketika, sebuah ujian besar datang menghadang Nabi Idris, seorang raja yang sombong dan angkuh bernama Namrud, yang dikenal dengan kekejaman dan kesombongannya yang membutakan akal. Datang ke lembah Al-Khidir dengan pasukan yang besar, pasukan yang begitu banyak dan kuat, seperti semut yang tak terhitung jumlahnya, membawa serta para ahli dan ilmuwan dari kerajaan. Namun, yang mengaku sebagai dewa yang palsu dan sesat, ingin membuktikan bahwa dirinya lebih berkuasa dari Nabi Idris, ingin menghancurkan reputasi dan pengaruh Nabi Idris. Ia menantang Nabi Idris untuk membuktikan kemampuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tantangan yang begitu berat dan sulit, tantangan yang dirancang untuk menjatuhkan Nabi Idris. Ia meminta Nabi Idris untuk meramalkan masa depan dengan tepat, meramalkan hal-hal yang tak terduga dan tak terpikirkan oleh siapapun, menciptakan alat yang belum pernah ada sebelumnya, alat yang begitu canggih dan modern, dan menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, penyakit yang telah merenggut nyawa banyak orang. Ia juga meminta Nabi Idris untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, bukti yang tak terbantahkan, bukti yang mampu mengguncang keyakinan seluruh penduduk kerajaan Namrud. Namrud membawa serta para ahli dan ilmuwan dari kerajaannya untuk menyaksikan pertarungan ilmu pengetahuan ini, pertarungan yang menentukan nasib Nabi Idris dan penduduk lembah Al-Khidir. Atmosfer tegang menyelimuti lembah Al-Khidir. Bayangan ketakutan dan kekhawatiran menggelayuti hati penduduk lembah. Nabi Idris menerima tantangan tersebut dengan tenang, ketenangan yang lahir dari keimanan yang kuat dan tak tergoyahkan. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau justru gentar sedikit pun, tetapi memancarkan aura ketenangan dan kewibawaan yang mampu menenangkan hati penduduk lembah. Ia menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, melebihi ekspektasi Namrud dan para ahli yang hadir. Ia meramalkan masa depan dengan tepat,
meramalkan hal-hal yang tak terduga dan tak terpikirkan oleh siapapun dengan detail yang begitu akurat dan rinci, mengungkapkan rahasia masa depan yang tersembunyi di balik tabir waktu. Ia menciptakan alat-alat yang canggih, alat-alat yang begitu menakjubkan dan modern, alat-alat yang belum pernah ada sebelumnya, alat-alat yang mampu mempermudah kehidupan manusia dan mengungkap rahasia alam semesta. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit yang dianggap mustahil disembuhkan, penyakit yang telah merenggut nyawa banyak orang. Dengan sentuhan tangannya yang penuh rahmat, mengobati bukan hanya raga, tetapi juga jiwa. Ia juga membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sangat menakjubkan, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, kekuasaan yang tak terbatas, kekuasaan yang mampu menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Bukti-bukti yang diberikan oleh Nabi Idris begitu kuat dan tak terbantahkan, sehingga mampu mengguncang keyakinan Namrud dan para ahli yang hadir. Namrud tercengang dan takjub dengan kemampuan Nabi Idris, kemampuan yang begitu luar biasa dan menakjubkan, kemampuan yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Ia menyadari kesombongannya dan meminta maaf kepada Nabi Idris, permintaan maaf yang lahir dari rasa malu dan kekalahan. Namun kesombongan Namrud telah membutakan hatinya. Ia tetap tidak mau bertobat dan tetap menyombongkan diri. Kesombongan yang membawanya ke jurang kehancuran. Ia pun kembali ke kerajaannya dengan rasa malu dan kekalahan. Kekalahan yang memalukan dan memilukan. Kekalahan yang menjadi pelajaran bagi dirinya dan seluruh kerajaannya. Meskipun telah menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian yang begitu berat dan sulit, Nabi Idris tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang tak pernah luntur, keimanan yang tak pernah goyah. Ia selalu berdoa dan memohon petunjuk kepadanya, doa yang tulus dan ikhlas, doa yang dipanjatkan dari lubuk hati yang paling dalam. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia harus menerimanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran yang tak terbatas, keikhlasan yang tak terhingga. Ia selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, nikmat yang begitu banyak dan melimpah ruah. Ia selalu mengingat akan kematian dan hari akhir, sehingga ia senantiasa berhati-hati dalam setiap langkahnya, selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Suatu malam yang sunyi dan tenang, di tengah kesunyian malam yang begitu hening, saat Nabi Idris sedang bermunajat di puncak gunung yang tertinggi, gunung yang menjulang tinggi ke langit. Di tengah cahaya bintang yang berkelap-kelip, tiba-tiba langit terbuka. Sebuah cahaya yang menyilaukan menerangi lembah Al-Hidir. Cahaya yang begitu terang dan menyilaukan. Cahaya yang berasal dari surga. Cahaya yang mampu menerangi seluruh lembah. Malaikat Jibril turun dari langit yang maha tinggi, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang begitu penting dan berharga, pesan yang mampu mengubah kehidupan Nabi Idris selamanya. "Wahai Idris," kata Jibril, suara yang begitu merdu dan menenangkan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatmu ke langit. Engkau akan diperlihatkan keagungannya dan diberikan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Engkau akan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia." Nabi Idris menerima takdir tersebut dengan penuh kerendahan hati yang begitu dalam dan tulus. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada penduduk lembah Al-Hidir, salam perpisahan yang penuh haru dan rasa syukur yang tak terhingga. Kemudian ia diangkat ke langit yang maha tinggi, diangkat ke tempat yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Ia meniti tangga langit yang tak berujung, melewati berbagai lapisan langit yang begitu indah dan mempesona, bertemu dengan para malaikat dan nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang mulia dan terhormat. Ia diperlihatkan keajaiban alam semesta yang tak terhingga, keajaiban yang begitu menakjubkan dan mempesona, dan diberikan ilmu pengetahuan yang tak terbatas, ilmu pengetahuan yang begitu luas dan dalam.
Ia menghabiskan waktu yang lama di langit, mendalami ilmu pengetahuan dan hikmah ilahi. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Setelah sekian lama di langit, waktu yang begitu panjang dan tak terhingga, Nabi Idris kembali ke bumi. Ia melanjutkan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan yang mulia dan terhormat, membimbing umatnya menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, teladan yang abadi dan tak lekang oleh waktu, tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan yang tulus dan ikhlas, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, kesabaran yang tak pernah padam. Ia mengajarkan bahwa keyakinan sejati bukanlah harta benda, tetapi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan yang bermanfaat bagi sesama, kebaikan yang tulus dan ikhlas. Kisah Nabi Idris menjadi inspirasi bagi generasi demi generasi, mengajarkan mereka untuk selalu berbuat baik, mencari ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya menjadi bukti nyata akan kasih sayang dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang tak terhingga, keagungan yang tak terukur. Kisahnya terus hidup di hati setiap insan yang haus akan kebenaran dan kebaikan. Kisah